Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi analisis peragam atau analysis of covariance yang biasa disebut dengan ANCOVA. Analisis covarian adalah metode yang menggabungkan ANOVA dan regresi untuk mengurangi galat dalam percobaan. Dengan menambahkan variabel tambahan atau covariat, ANCOVA memungkinkan untuk mengendalikan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil. Dengan demikian, kita dapat lebih akurat mengukur pengaruh perlakuan yang diujikan. Sebagai contoh, jika kita ingin menilai efek dari 3 jenis obat terhadap respon psikologis, kita dapat memasukkan berat badan sebagai covariat untuk menghitung pengaruhnya terhadap hasil. Model linear ANCOVA dengan satu faktor perlakuan dan satu covariat dapat dirumuskan sebagai berikut. YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta XIJ tambah epsilon IJ, dengan YIJ merupakan nilai respon dari perlakuan ke I pada subjek ke J, mu merupakan rata-rata keseluruhan, tau I merupakan efek perlakuan ke I, beta merupakan koefisien dari covariat, XIJ merupakan nilai covariat untuk perlakuan ke I pada subjek ke J, epsilon IJ merupakan galat acak dengan asumsi berdistribusi normal. Model ini secara efektif mengkombinasikan analisis varians dengan regresi linier, di mana efek dari perlakuan dan covariat dipertimbangkan dalam model. Di sini ada sintaks R di mana kita buat simulasi data dengan respon 10, 12, 15, 14, 18, 16, 22, 20 dengan covariatnya 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Lalu kita buat model ANCOVA-nya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat nilai F statistiknya adalah 14,58 dengan p-value itu 0,008201, yang mana menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan atau signifikansi 5%, sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel independen, yaitu si treatment dan covariat, dengan variabel dependen alias responnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan dengan treatment 2 itu menjadi prediktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi respon. Kemudian kita lanjut ke model linear dalam matriks. Model linear ANCOVA dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Y sama dengan X beta tambah epsilon, di mana Y merupakan vektor respon atau observasi, X merupakan matriks desain yang berisi kolom-kolom dari variabel independen termasuk efek perlakuan dan covariat, beta merupakan vektor parameter, epsilon merupakan vektor galat acak yang mengikuti distribusi normal. Di sini ada sintaks R untuk melihat matriks desainnya, dapat dilihat. Kemudian kita lanjut ke inferensia pengaruh perlakuan. Pengujian hipotesis untuk pengaruh perlakuan dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan. Hipotesis untuk pengujiannya adalah H0, di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau T. Jika hipotesis 0 atau H0 ditolak, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan di antara perlakuan. Di sini ada sintaks R untuk uji ANOVA pada model ANCOVA. Dapat dilihat hasil analisis of variance table-nya. Di sini dapat dilihat pada treatment
itu dia signifikan. Artinya ada perbedaan rata-rata respon yang signifikan antara kelompok dalam variabel treatment. Dan dapat dilihat juga berdasarkan tingkat signifikansi 5%, hanya variabel treatment yang memiliki pengaruh signifikan terhadap respons, sedangkan variabel covariate itu tidak signifikan. Kemudian lanjut pengujian hipotesis pengaruh perlakuan pada model ANCOVA. Untuk menguji perlakuan pada model ANCOVA, kita dapat membandingkan model penuh dengan perlakuan dan covariate dengan model yang direduksi, yaitu tanpa perlakuan ketika hipotesis 0 diterima. Model tanpa perlakuan atau direduksi dapat dituliskan sebagai YIJ sama dengan mu tambah beta XIJ tambah epsilon IJ. Jumlah kuadrat regresi dari model penuh dan model yang direduksi dibandingkan, sehingga pengaruh perlakuan dapat diuji. Berikut ada sintaks R untuk membandingkan model penuh dan model yang direduksi. Dapat kita lihat di sini analisis yang dilakukan adalah membandingkan dua model regresi linear, di mana model pertama itu model yang hanya mencakup variabel covariate, sedangkan model 2 itu model yang mencakup treatment dan covariate. Dapat dilihat bahwa RSS di sini mengalami penurunan, sehingga menunjukkan bahwa menambahkan variabel treatment secara substansial meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variabilitas dalam respon. Lalu karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka perbedaan antara kedua model itu signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Lanjut ke inferensial coefficient covariate. Untuk menguji pengaruh dari covariate, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut. H0 di mana beta sama dengan 0. Jika H0 ditolak, ini menunjukkan bahwa covariate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon. Di sini ada sintaks R untuk melihat koefisien covariate-nya. Dapat dilihat bahwa F statistiknya itu 14,58 dengan p-value 0,008201, yang mana signifikan pada tingkat signifikansi 5%, yang artinya setidaknya satu dari variabel independen, treatment ataupun covariate itu memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen atau responnya. Yang dapat dilihat bahwa di sini ada variabel treatment yang memiliki hubungan signifikan dengan respon. Lalu di sini ada mengestimasi rata-rata perlakuan yang disesuaikan dengan covariate. Rata-rata perlakuan dapat dihitung dengan menyesuaikan pengaruh dari covariate menggunakan persamaan penduga mu i sama dengan rata-rata yi dikurang penduga beta kali xi kurang rata-rata x, dengan penduga mu i adalah rata-rata perlakuan yang disesuaikan dengan perlakuan ke i. Rata-rata yi merupakan rata-rata observasi pada perlakuan ke i. Penduga beta merupakan koefisien dari covariate. Xi merupakan rata-rata covariate untuk perlakuan ke i. Rata-rata x merupakan rata-rata keseluruhan dari covariate. Di sini ada sintaks R untuk menghitung rata-rata perlakuan yang disesuaikan. Dapat dilihat bahwa kelompok treatment 2 itu memiliki rata-rata respon yang lebih tinggi dibandingkan kelompok treatment 1, yang mana 19 lebih besar dari 12,8.
Hal ini konsisten dengan hasil analisis regresi sebelumnya di mana treatment 2 itu memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Dengan perhitungan adjustment means, perbandingan antar kelompok itu lebih akurat karena pengaruh kovariat telah dikendalikan. Di sini ada contoh soal. Sejumlah potongan besi akan dilapisi perak oleh 3 perusahaan yang merupakan pokok permasalahan dalam hal ini adalah tebal lapisan. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kerja ketiga perusahaan? Berdasarkan berbagai karakteristik proses pelapisan dengan perak ini, diperoleh keterangan bahwa kemungkinan adanya perbedaan tebal lapisan adalah dikarenakan perbedaan tebal potongan besi yang akan dilapisi. Ini menandakan adanya kemungkinan hubungan atau korelasi antara tebal besi sebelum dilapisi dengan tebal lapisan perak hasil kerja ketiga perusahaan. Misalnya, X sama dengan tebal besi sebelum dilapisi, sedangkan Y tebal lapisan perak. Eksperimen dari ketiga perusahaan, setiap perusahaan mengerjakan 4 potongan besi, memberikan hasil pengamatan sebagai berikut. Di sini ada tebal besi dan tebal lapisan perak hasil eksperimen dari 3 perusahaan, yang mana ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Karena terdapat korelasi antara X dan Y, maka yang pertama kali dilakukan adalah analisis regresi. Usaha ini dilakukan untuk memurnikan Y dari variabel X atau memperoleh Y yang disesuaikan atau dikoreksi. Diketahui bahwa jumlah datanya ada 12 dengan A sama dengan 3. Kita hitung jumlah kuadrat totalnya SXX, SYY, dan SXY. Lalu kita hitung jumlah kuadrat perlakuan, ada TXX, TYY, dan TXY. Dan di sini ada kekeliruan dalam perusahaan, ada EXX, EYY, EXY. Koreksi atau penyesuaian karena adanya regresi Y atas X ini terhadap jumlah kuadrat-kuadrat variabel Y dapat kita peroleh sebagai berikut, di mana JKY dikoreksi untuk jumlah total itu nilai dari SYY dikurang dengan SXY kuadrat dibagi SXX. Untuk dalam perusahaan itu berarti menggunakan yang kekeliruan dalam perusahaan, di mana EYY dikurang EXY kuadrat dibagi EXX. Lalu untuk antar perusahaan kita kurangkan dari jumlah total dengan dalam perusahaan. Sehingga jika kita masukkan ke dalam tabel ANCOVA dapat dilihat sebagai berikut. Untuk menguji efek perusahaan terhadap respon Y setelah dimurnikan dari variabel konomitan X, diperoleh uji statistik, di mana F statistiknya adalah 146,2 ini dibagi dengan 40,9 yang dalam perusahaan. Itu diperoleh 3,57, yang mana kurang dari F tabel. Yang dapat kita simpulkan bahwa hasilnya itu tidak signifikan. Lalu ada regresi dalam ANCOVA. Berdasarkan perolehan ANCOVA di atas terlihat adanya 3 macam regresi, yaitu pertama regresi untuk keseluruhan Y atas keseluruhan X, kedua regresi dalam perusahaan, ketiga regresi 3 rata-rata untuk X atas Y. Lalu jika kita hitung nilai koefisien regresi untuk regresi dalam perusahaan itu B sama dengan EXY dibagi EXX, memperoleh nilai 0,17. Lalu kita hitung rata-rata Y yang dikoreksi, di mana untuk rata-rata Y A itu
diperoleh nilai 36,19. Untuk rata-rata YB itu 26,31 dan rata-rata YC itu 23,49. Untuk menguji asumsi bahwa koefisien arah beta yang merupakan koefisien arah regresi dalam populasi sama dengan 0, maka dengan menggunakan pengujian statistik sebagai berikut, diperoleh bahwa hasilnya signifikan karena F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka ANCOVA diperlukan. Untuk menguji hipotesis bahwa ketiga koefisien regresi dalam 3 perusahaan sama besar, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. Untuk perusahaan A diperoleh 0,108, perusahaan B diperoleh 0,187, perusahaan C diperoleh 0,117. Lalu, jika dikoreksi dalam tiap kelompok, kita masukkan dalam tabel sebagai berikut. Yang mana jika kita hitung F hitungnya dan dibandingkan dengan F tabel, itu ternyata hasilnya tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga koefisien regresi bersifat homogen. Untuk menguji asumsi bahwa variabel X tidak dipengaruhi oleh perlakuan yang dikenakan pada kelompok, dihitung F hitungnya dan dibandingkan dengan F tabel. Ternyata hasilnya juga tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak dipengaruhi oleh perlakuan yang dikenakan pada kelompok. Baiklah, sekian penjelasan materi kali ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.